Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kali ini kita dalam episode baru di podcast saya, Obrolan Sikat Logika Sesat. Kali ini teman-teman, kita mau bahas seputar topik hukum tenaga kerjaan. Judulnya adalah Tindakan Disiplin sebagai Pilar Kinerja Bukan Alat Intimidasi. Kenapa sih saya bawa topik ini? Ternyata di TikTok saya, di IG saya banyak sekali pertanyaan yang merasa bahwa suatu tindakan disiplin itu atau disiplin itu bukan suatu elemen yang penting untuk produktivitas. Malah di beberapa komentar yang saya terima ada pengalaman yang mungkin menurut dia, wah itu tindakan disiplin hanya untuk menakut-nakuti atau mengancam. Wah nanti dipecat lah atau gajinya nggak dinaikin dan sebagainya. Nah teman-teman, kita sudah ada dua narasumber yang sangat kredibel. Pertama adalah Bapak Yudi Wanandi. Selamat datang Pak Yudi. Pak Yudi adalah CEO The Jakarta Post sejak tahun 2017 sampai sekarang ya Pak ya? Ya. Beliau sudah bergabung tapi sebelum itu loh ya, tahun 2012. Jadi kebayang nggak pengalaman beliau selama ini di Jakarta Post? Tapi nggak itu doang loh. Beliau ini juga bisnis entrepreneur, benar ya Pak ya? Yeah. Nah, hebat kan? Dari tahun 92 sudah punya perusahaan di bidang arsitektur. Jadi bayangkan ya nanti sudah berbagai hal yang dihadapi dan dialami oleh Pak Yudi. Nanti kita dengerin deh sharingnya beliau ya. Kemudian yang kedua adalah Ibu Mika Ramadewi MBA. Selamat datang ya Mbak. Nah, saya panggil Mbak aja karena Mbak ini sangat muda dari saya. Enggak terlalu muda. Nah, Mbak Mika ini praktisi manajemen sumber daya manusia dengan pengalaman kerja di perusahaan nasional dan multinasional. Udah berapa tahun Mbak Mika? 12 tahun. Udah pasti udah banyak banget pengalamannya. Dan nanti kita dengerin juga nih tips-tips dari Mbak Mika sebagai praktisi manajemen SDM. Beliau itu spesialisasinya di manajemen perubahan dan transformasi kelompok. Nanti kita tanya ya itu artinya apa sih? Gitu. Saya juga pengen tahu tuh. Nah, karena disitulah beliau udah banyak membantu ya perusahaan menjadi lebih baik. Nanti contohnya itu di Jakarta Post ya Pak ya. Yeah. Oke. Nah, saat ini beliau adalah advisor dan konsultan independen. Nah, jadi tanpa kita berlama-lama nih, karena ini topik yang paling salah satu yang menjadi topik yang menjadi viewernya terbanyak di TikTok saya. Jadi pastinya kan pengen tahu ya bagaimana kita akan berbagi pengalaman dan tips ya dari dua narasumber ini. Nah, mungkin kita mulai aja. Pertama, saya mau jelasin dulu mengenai definisi disiplin menurut KBBI. Kalau lihat dari definisi dari KBBI, disiplin itu adalah tata tertib, ketaatan, bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu. Lalu, kalau kita lihat disiplin versus intimidasi. Nah, intimidasi itu dalam KBBI itu artinya tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Gertakan ancaman. Oh, di dalam definisi hukum gimana? Ya kurang lebih sama. Jadi ada rasa takut diberikan, dan itu bentuknya intimidasi bisa dalam bentuk verbal, kekerasan verbal, atau kekerasan fisik. Atau mungkin ancaman saja itu sudah masuk dalam kategori intimidasi. Nah, kita mau tanya nih ke Pak Yudi. Pak, bagaimana ya Pak? Mungkin sebelum kita bahas tentang disiplinnya sendiri, tindakan disiplin itu, kalau menurut Bapak, definisi disiplin sendiri bagaimana Pak menurut Bapak? Kalau di kami, disiplin itu adalah bekerja sebagai profesional yang memang mentaati peraturan perusahaan dengan sebaik-baiknya dan juga menunjukkan prestasi kerja yang baik ya. Jadi kita sama-sama sebagai satu tim untuk membangun perusahaan agar bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang memang kita sudah targetkan. Kalau dari pengalaman Bapak, kita mungkin ambil di Jakarta Post ya Pak ya, karena kan sampai sekarang di Jakarta Post menurut saya ya, mungkin menurut juga halayak umum yang bertahan sampai sekarang ya Pak, dan cukup reputable. Nah Bapak, apa yang Bapak tanamkan sebagai CEO Pak selama ini yang Bapak tanamkan falsafahnya, value-nya sehingga ini yang bertahan sampai sekarang?
Pertama kita memang sampaikan dulu visi misinya The Jakarta Post ya, yang dimana kita itu ada karena punya tujuan untuk mendidik orang-orang di luar situ agar supaya bisa lebih tahu mengenai masalah-masalah yang kita hadapi ataupun yang sebaiknya harus dijalani. Begitupun juga untuk dunia luar agar mereka tahu Indonesia itu seperti apa sih gitu. Dan untuk supaya mencapai itu, jadi kita tuh kan memang dasarnya semua dengan SDM ya. Jadi ya kita harus rangkul mereka, kita sebagai satu tim untuk menjalankan perusahaan ini ataupun tujuan-tujuan ini supaya tercapai dengan baik gitu. Berarti perlu nggak Pak budaya corporate value itu perlu nggak? Menurut saya value itu penting di suatu perusahaan karena dengan value itu kita bisa maju bersama dengan baik. Kalau nggak ada value, bagaimana kita bisa bersama-sama untuk bisa mencapai target dan tujuan itu. Dan value itu harus berdasarkan of course meritokrasi, lalu juga transparansi, agility dan kebersamaan untuk bisa menggandeng satu sama lain supaya bisa mencapai target yang akan dicapai. Itu sih menurut saya. Contoh yang mungkin Bapak bisa sampaikan apa Pak? Salah satu contoh corporate value yang sampai sekarang dipertahankan di Jakarta Post. Kalau kita sekarang tetap corporate value-nya adalah bagaimana menjaga brand itu dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu kita juga harus mengerti apa sih brand Jakarta Post itu dan apa manfaatnya bukan hanya untuk di luar tapi untuk di dalam juga. Itu yang tetap kita sampaikan kepada mereka dan bagaimana untuk membawa itu ke semua aktivitas, be it bisa kalau dalam hal di internal ya dengan sesama maupun kalau kita keluar untuk menyampaikan kepada orang-orang di luar. Oke. Nah, mungkin saya ke Mbak Mika. Nah, Mbak Mika menyampaikan pesannya CEO tuh bagaimana ke karyawan supaya gampang mudah dimengerti gitu. Oke. Jadi kan tadi yang seperti Pak Yudi sampaikan bahwa kalau corporate values itu adalah brandnya Jakarta Post sendiri. Yeah. Mungkin perlu disegarkan nih Pak, pembaca Jakarta Post itu tahu koran Jakarta Post adalah yang bold and independent dari sejak berdiri. Ya, betul. Nah, jadi dari situ ada juga sisi lain dari bold untuk bisa independen juga adalah kultur yang mungkin bahasa SDM-nya dipercaya ya. Nah, trust ini ya. Integritas lah ya. Integritas, ya betul. Jadi masyarakat tahu bahwa koran Jakarta Post itu memang betul-betul ditulis oleh orang-orang yang independen, jurnalis yang berdedikasi, pengabdian lah ya mereka ya untuk menyuarakan suara orang-orang Indonesia gitu. Nah, mungkin berangkat dari situ ya. Jadi pada saat Pak Yudi menyampaikan bahwa brandnya Jakarta Post sih paling penting, yang penting adalah kita dipercaya, tadi bold and independent gitu kan. Nah jadi mungkin yang tim kami lakukan waktu itu adalah gather gitu ya, gimana caranya lihat materi-materi yang bisa dijadikan kultur yang diperkuat, yang bagus diperkuat, yang kurang dikurangi gitu ya. Nah contohnya tadi yang Mbak Lia ungkapkan tentang tindakan disiplin yang dulunya mungkin tadi Pak Yudi ngomong bicara tentang terkait supaya fleksibel gitu ya, maksudnya agility kan maksudnya ya Pak ya. Jadi gimana caranya agile kita tetap karena kan dunia newspapers media. Media kan sangat disruptif ya itunya. Betul. Ya teknologi yang sangat sulit ya Pak ya. Jadi gimana cara kita tetap agile, tapi orang tahu gitu pada saat dia melakukan sesuatu tuh ada rambu-rambunya. Nah, makanya kita perlu tindakan disiplin itu. Mungkin itu ya. Nah, tadi menarik Pak Yudi bilang integritas, integrity. Nah, ini kan sebenarnya compliance. Nah, itu gimana tuh membentuknya? Karena kan dari tahun ke tahun
Jakarta Post sudah 40 tahun lebih ya? 42. 42 tahun kan, jadi luar biasa ya bagaimana membuat orang tetap paham bahwa pekerjaan itu harus ada integritasnya loh. Nah itu kan mempertahankan value dan juga aturan-aturan bagaimana Mbak Mika itu kan bertransformasi ya setiap Iya, saat. iya. Nah itu bagaimana Mbak Mika dari segi HR-nya itu, SDM-nya? Kalau dari sisi SDM sesuai arahan Pak Yudi saat itu adalah ya kita melakukan dialog ya terus-menerus gitu, bahwa aturan itu bukan sesuatu yang apa ya, yang menakutkan atau bahkan tadi Mbak Lia bilang intimidatif gitu. Iya. Nah, hal bahwa karyawan merasa takut pada saat diberikan umpan balik negatif, tindakan disiplin contohnya, itu adalah hal yang normal gitu. Pantasan saja mereka merasa itu intimidatif karena ada dua hal. Yang pertama, di budaya kita itu tidak biasa untuk diberikan umpan balik. Kalau di highlight kesalahannya, kita langsung panik gitu, takut ya kan gitu. Jadi tidak heran kenapa reaksi itu ada ya. Jadi di sisi lain kita harus empati juga pada karyawan pada saat diberikan umpan balik negatif atau diberlakukan aturan, itu mereka pasti takut, satu. Yang kedua, memang kebiasaan juga mungkin dari pola asuh dan lain sebagainya pada saat orang tua misalnya highlight kesalahan anaknya itu menekan gitu, jadinya memang jadi alat intimidasi, Mbak Lia gitu. Iya, memang ya. Saya juga paham tuh mengenai feedback ya, Mbak Mika. Tapi kan sebelum kita feedback nih, mungkin saya agak mundur sedikit ya. Ada aturan value-nya Pak Yudi di dalam bilang satu aturan. Sosialisasinya gimana tuh? Ya. Penyampaian sosialisasinya. Jadi memang dari sisi sosialisasi pasti tidak mudah ya, harus berkali-kali gitu ya, berkala. Tapi yang penting kita konsisten. Nah di sini peran CEO dan BOD lain itu sangat penting. Nah mungkin saya share juga dulu waktu Jakarta Post mulai melakukan aturan, saya harus apresiasi Pak Yudi waktu itu pada saat kita taruh aturan, walaupun Pak Yudi juga harus ikut aturan itu gitu. Kita walk the talk ya, kan itu integritas juga. Kita tetap sebagai board of directors kita harus mencontohkan gitu apa yang kita mau atur gitu ya. Mungkin itu ya. Jadi lebih akhirnya dengan konsisten terus menerus itu jadi lama-lama time will tell. Mungkin itu ya. Waktu akan membuktikan juga bahwa intensi kita juga baik. Walaupun memang delivery message-nya, komunikasinya harus baik. Bahwa memang intensinya adalah, kita biasanya kita branding juga, tindakan disiplin kita brandingnya, ini adalah pengembangan SDM. Itu sih mungkin. Berarti pada saat penyusunan aturan, Pak Yudi dan Mbak Mika harus ada konsensus dulu di tataran BOD ya? Konsensusnya ya kan? Iya, betul. Waktu itu konsensusnya, boleh kalau sedikit cerita bagaimana membuat konsensus itu Pak? Apakah, kan saya membayangkannya 42 tahun ya, berarti kan ada budaya lama yang ditinggalkan, lalu masuklah ke bukan budaya baru, tapi hal-hal yang tadi agile itu ya. Bagaimana Pak waktu itu Bapak sendiri terbuka kan ya? Tadi kan Mbak Mika apresiasi Bapak terbuka, lalu menyampaikan apa yang menjadi mungkin ide-ide baru Bapak untuk mengembangkan Jakarta Post sampai saat ini. Ya waktu itu kan karena saya mungkin baru dari generasi baru lah ya, dibanding dengan generasi ayah saya. Jadi waktu itu saya sampaikan bahwa zaman udah berubah, ya kan. Jadi nggak bisa lagi yang lama-lama diterapkan kayak seperti apa istilahnya favoritism ataupun based on seniority segala macam itu udah nggak berlaku lagi saat ini. Apalagi kita mau merubah menjadi meritokrasi, ya. Jadi waktu itu saya jelaskan juga ke BOD bahwa kalau kita mau maju dan mau supaya bisa longer beserta yang generasi baru ini, ya harus berubah, nggak bisa yang lama kita terapkan terus karena ya zamannya udah berubah ya, satu itu, kedua juga orang-orangnya juga cara berpikirnya udah berubah dan ya kita harus bisa menyesuaikan dan oleh karena itu saya bisa berhasil meyakinkan board untuk supaya memang kita perlukan waktu itu Mika untuk bisa
merubah SDM-nya Jakarta Post. Berarti itu yang transformasi itu tadi bidangnya, spesialisasi, transformasi dari hal yang apa tuh, yang lama menjadi baru itu ya? Iya, Iya. maju Perubahan bersama itu, lah maju gitu bersama ya. ya, Betul. oke. Meritokrasi itu penting sekali Betul. sih, itu juga budaya ya Pak ya. Betul. Sekarang di Tadinya Jakarta. enggak. Tadinya based on favoritism, seniority I see. atau ya gitu. Tiba-tiba dulu ada yang bisa naik gaji tanpa, loh kok bukannya dia yang mesti itu yang dinaikkan. Jadi gitu. KPI harus penting nih Pak ya? Betul, sekarang KPI harus penting. Oke, tadi Bapak bilang, harus ada KPI penting, keterbukaan ya. Ya. Dari value yang baru diperkenalkan, yang lama, yang buruk ditinggalkan. Ya. Nah, Mbak Mika, sekarang kalau karyawan nggak bisa terima itu kan gini, 42 tahun berarti kan ada berapa generasi tuh Ya. di dalam perusahaan saat itu. Bagaimana memperkenalkan budaya baru yang baik ini? Kalau ada penolakan misalnya, nggak mau, saya udah biasa begini. Kan biasanya orang kan comfort zone, ya kan, status quo. Nah itu kan biasanya yang mereka nikmati. Nah, gimana Mbak Mika menyampaikannya? Oke. Mungkin pada saat kita bawa perubahan pasti ditolak ya awalnya. Nggak pernah langsung, oke, baiklah gitu. Nggak Iya. mungkin ya. Jadi memang selalu ada penolakan gitu. Nggak apa-apa, kita juga harus mendengar juga ya. Jadi mungkin pada saat itu HRD dalam 6 bulan pertama ya kami ya Pak ya, Iya. saya report terus sama Pak Yudi waktu itu, kita lebih banyak mendengar sih. Pada saat aturan ini diterapkan, Ya. apa yang terjadi gitu. Lalu juga pada saat aturan itu diterapkan ternyata nggak efektif, ya kita dengar masukan juga gitu. Bahkan kita bisa merevisi gitu, kita nggak gengsi sih gitu. Jadi kan, Betul. jadi mereka lihat juga bahwa mereka didengar gitu. Nah jadi ada kan selalu pada saat ada negosiasi itu kan ada kompromi ya. Kita mau aturannya ini sudah diberitahu sosialisasi bahwa tujuannya adalah ini segala macam, lihat di customer seperti ini segala macam, makanya kita ada perubahan ini. Tapi pada saat pelaksanaannya tiba-tiba nggak bisa gitu karena ada beberapa hal. Jadi mungkin saya kasih contoh ya. Dulu misalnya jurnalis itu harus masuk kantor gitu ya. Waktu itu harus setiap hari kan gitu ya. Walaupun sebelum COVID ya ini ya, masa itu sebelum COVID. Nah, harus masuk terus. Tapi pada saat pelaksanaannya tiba-tiba secara praktikal mereka ngomong bahwa nggak mungkin karena kita harus field gitu kan, reporter ya Pak ya waktu itu ya. Nah itu kita gali siapa saja yang bisa dapat pengecualian dan kenapa, dan aturannya untuk yang pengecualian tuh apa gitu. Jadi tidak langsung semena-mena, tetap kita kalau ada aturan itu ada pilot ya, ada Pilot project ya. Iya, jadi harus ada dicoba dulu gitu ya istilahnya gitu ya. Ya nggak apa-apa setelah ada masukan lalu kita revisi. Tapi intinya adalah kita mau yang berkali-kali diungkapkan adalah nggak bisa sama seperti dulu gitu. Karena ini gitu. Apalagi Karena kita mau maju. Iya, karena industri media kan sangat kegempet ya Pak ya dulu ya gitu ya. Teknologi sedemikian maju, sosial media gitu kan. Gimana caranya pembaca bisa gimana baca di Jakarta Post aja gitu kan. Tapi kan itu juga berarti tanggung jawabnya juga lebih besar juga dalam arti kita akuntabilitasnya supaya kita dipilih pembaca itu seperti apa. Nah, pakai bahasa mereka juga ini juga penting ya. Jadi pada saat kita menerapkan aturan kita juga perlu empati terhadap apa yang mereka alami, nggak langsung ngejudge gitu ya. Tapi kritis, pasti kan jurnalis ya. Iya. Kritis sekali kan pasti. Nah itu gimana? Telinganya gimana? Boleh nggak saya bilang bahwa itu ada trial and error? Kan ini manusia loh Mbak Mika. Trial and error itu nggak apa-apa ya? Tapi menarik, kita nggak masalah loh, kita bilang kita minta maaf gitu. Iya, iya. Tapi kalau tadi saya nyampe ada trial and error, jadi kalau saya coba dulu deh, kalau ntar jadi nggak jadi. Tapi kan masalahnya kan trial and error ini juga jadinya agak spekulasi ya. Iya, iya. Nah itu gimana Mbak Mika? Karena nggak semua orang nih, kadang-kadang coba-coba dulu kali ya. Kalau marah ya nggak jadi, kalau nggak apa-apa kan nggak apa-apa juga. Gitu-gitu kan ada gitu-gitu. Nah mungkin set ekspektasi di awal. Jadi pada saat aturan kita taruh juga bahwa ini adalah periode dicoba dengan aturan yang baru gitu. Nanti kita lakukan dialog gitu kali ya. Jadi di setiap aturan tuh ada ruang untuk itu. Apalagi itu kan sangat ekstrim ya. Sebelumnya tuh bener-bener suka-suka, kapan aja boleh masuk kantor, boleh enggak. Kita nggak tahu mereka kerja atau enggak gitu kan. Tapi sekarang ada perhatian. Nah ini juga pada saat kita
memberi aturan itu sebenarnya perhatian ya Pak ya. Bener ya? Bukannya Sebetulnya ya. ancaman ya? Bukan kayak pengen jagain gitu. Iya. Jangan sampai mereka jadi karena merasa nggak diperhatikan jadi bisa seenaknya gitu ya misalnya ya. Jadi lebih ke karena ada aturan mereka tahu bahwa oh my job matters gitu. Betul. Pekerjaan kita tuh ternyata berarti banget sampai ada aturannya segala macam. Dan juga tadi yang seperti Pak Yudi bicarakan tentang meritokrasi gitu. Jangan sampai orang yang bekerja kontribusinya sangat banyak gitu ya, jadi merasa tidak adil karena yang freeloader ya, yang Betul. nggak kerja dengan baik, bisa santai-santai itu menerima reward yang sama, kan nggak adil ya gitu. Jadi reward and punishment harus jalan ya? Iya sih, tapi mungkin untuk koreksi perilaku ya. Iya. Gimana menurut Pak Yudi? Kalau menurut saya sih kalau memang udah terlewat batas ya harus ada sanksinya lah ya. Tapi kalau memang dia bisa baik dan menghasilkan berprestasi ya kita harus kasih award. Menarik nih Pak, di dalam dunia profesional kan dianggapnya dia core bisnis ya Pak ya. Yeah. Lalu dibilang, oh kalau dia pintar, contohnya saya lawyer, kalau billable hour-nya bagus, fee earner-nya bagus, oh profitability-nya tinggi, suka-suka dia. Mau masuk kapan? Yang penting kan saya ngasilin duit. Nah kalau dari, tadi saya menarik meritokrasi. Yeah. Harus ada jelas yang baik, yang bagus adalah dapat reward, yang enggak ya enggak dong, nggak boleh sama. Nah, tapi kalau dia sangat menguntungkan bagi perusahaan, apakah Bapak bisa berubah pikiran? Tergantung dari orangnya ya sebetulnya. Kalau memang dia attitude-nya baik dan memang bisa sejalan dengan kita, ya akan saya rangkul. Tapi kalau umpamanya hanya untuk menyusahkan karena umpamanya dia baik atau bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, tapi nggak pernah masuk umpamanya, ataupun dia membuat kegaduhan di kantor, ya enggak lah ya. Jadi hanya karena satu, yang lain-lainnya jadi rusak, mendingan saya enggak gitu. Ya karena saya menarik juga di Netflix itu kan lagi, kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu dia bilang, Netflix bilang bahwa dia lagi membereskan reorganisasi perusahaannya. Jadi ya dia nggak, yang penting adalah attitude. Jadi attitude itu matters ya Pak ya? Matters sekali. Karena saya ada kedapatan waktu itu Gen Z. Baru kerja 1 hari, besoknya udah nggak ada, tapi tidak memberitahukan kami apa-apa. Cuman saya terima ada post-it aja di mejanya bahwa saya resign. Ya itu kan artinya nggak ada untungnya untuk perusahaan kita kan, karena memang mungkin dia baik, karena sehingga itu dia dapat kerjaan lagi yang lain. Tapi untuk attitude-nya dia nggak tahu deh kalau dia kesana lagi apakah dia akan lebih baik atau bagaimana. Tapi itu udah kelihatan bahwa itu orang nggak baik gitu loh attitude-nya. Jadi untuk saya itu sih nggak bisa jadi orang lah kalau memang begitu terus. Bisa sukses lah ya dalam berkarir ya Pak betul. ya. Nah Mbak Mika, berapa kali orang dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri? Kan kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kan ada istilahnya surat peringatan. Ada juga kalau praktek kan kita bilang verbal warning, ya kan, peringatan lisan, lalu ada peringatan tertulis 6 bulan 6 bulan. 6 bulan cukup. Kalau dari lihat aturan hukumnya, Mbak Mika, dalam prakteknya cukup nggak? Atau kurang? Atau lebih? Atau tergantung kesalahannya? Nah sebelum masuk ke legalitas ya. Gak apa-apa, kalau dari praktek Iya. jalan nggak sih itu aturan sebenarnya? Sebenarnya fungsi HR mungkin saya tarik lagi juga ke belakang ya, bahwa fungsi HR kan memang menjaga aturan gitu ya, terus menegakkan aturan juga. Yang ketiga juga adalah pembinaan yang tadi sempat kita bahas. Nah, pembinaan ini jadi kalau ditanya sebenarnya orang tuh diberi kesempatan tuh berapa kali? Kalau kita lihat pembinaan ya sampai orangnya bisa gitu ya. Iya. Nah, jadi kita harus nggak bisa pakai formula. Jadi satu orang bisa 1 kali bisa, orang berikutnya bisa jadi dia 3 kali baru bisa gitu ya. Jadi tergantung gitu. Nah, ini adalah pada saat ada tindakan disiplin bukan hanya tentang kita kan selalu salah ya, kalau maksudnya nggak mungkin kita tuh kerja itu benar terus, pasti kita pernah salah gitu kan ya. Nah, peran kita salah itu juga ada timnya kan, misalnya contohnya atasannya gitu ya, rekan kerja dan lain sebagainya. Nah, pembinaan di sini adalah pembinaan di ekosistem pekerja ini juga gitu. Jadi
kita perlu empower juga atasannya gitu. Bagaimana dia memberikan umpan balik gitu ya. Jadi jangan sampai kalau sudah surat teguran tapi ternyata melakukan yang sama lagi kesalahan. Nah, ini perlu ada dua sisi sebenarnya. Apakah memang orang ini tidak mampu atau tidak mau, atau memang dia tidak diberi pembekalan atau ruang untuk bisa melakukan hal yang benar gitu kan. Jadi ada dua sisi juga atasannya gitu ya. Nah, jadi menjawab pertanyaan harus berapa kali gitu ya, sampai orang itu talenta itu bisa optimal. Karena jangan-jangan dia memang tidak bisa, gitu ya, tidak mampu, tidak kompeten. Nah, pertanyaannya, kok orang itu tidak kompeten tapi masih di situ ya Pak ya? Nah, itu gimana? Kalau di kami itu, jadi kita biasanya kita ajak bicara dulu, lalu untuk dikasih tahu, lalu umpamanya dia diberi kesempatan lagi, tapi terus dipantau. Nah, tapi setelah kalau memang sudah kita merasa bahwa kayaknya nggak bisa nih, ya udah, we have to let go. Tapi kalau kelihatan masih ternyata, oh dia tuh bukan di bidangnya ini loh, kita pindahin ke sini, ternyata dia bagus. Nah, itu mungkin assessment yang dulu, atau nggak pernah ada assessment, mungkin hanya main taruh aja karena butuh tenaga di situ, ya dia ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik di divisi yang itu. Dan setelah kita pindah, ternyata dia baik gitu. Jadi itu sekarang juga yang tetap kita lakukan untuk mutasi-mutasi itu karena diberi kesempatan lagi untuk supaya dia bisa menunjukkan memang apakah you memang di situ tempatnya. Jadi gitu. diberikan ruang untuk berkembang dulu. Betul, ya. Improvement dulu ada. Dan ternyata ada yang bisa loh, Mbak. Bisa di situ. ya. Banyak yang bisa ya Pak ya malah. Jadi assessment sih ya. Iya, jadi pada waktu itu memang saya nggak tahu tuh sistemnya. Sebetulnya saya hire Mika juga waktu itu karena tidak ada HR. Sedangkan kita waktu itu 250 orang. Saya juga kaget-kaget baru masuk. HR-nya mana? Nggak ada. Job desk-nya mana? Nggak ada. Hah? Kok bisa jalan? Iya. Jadi doing bisnisnya aja ya, Iya, Pak? betul. Jadi kayak otomatis aja gitu, kayak automatic pilot. Cuman kalau automatic pilot kapan mau naik lagi, kapan mau turun lagi, ya kan? Bisa kandas satu saat ya. Iya, betul. Nah, Mbak Mika, kalau feedback tadi kan dikasih kesempatan improvement, feedback yang gimana yang harusnya disampaikan? Ini masalah komunikasi ya. Tadi kan saya sempat nyampein ke Mbak Mika juga di TikTok saya tuh ada yang merasa kok dikasih tahu rasanya kayak diancem ya, kayak diintimidasi. Kalau kamu nggak lagi melakukan ini nanti saya pecat. Gitu kan suka sering kan? Iya. Pasti Mbak Mika juga sering dengar. Ini gimana dan kapan sih feedback itu diberikan? Apakah once in a blue moon gitu kan, atau once in a year gitu, atau setiap saat gitu? Setiap saat sih menurut saya tetap. Jadi kenapa umpan balik itu perlu setiap saat? Karena supaya itu jadi budaya ya, bahwa mereka diperhatikan, mereka dikasih umpan balik. Jadi nggak sampai terus kesalahannya besar banget baru dikasih umpan balik gitu kan, nggak adil juga ya gitu ya. Jadi umpan balik itu perlu dilakukan setiap saat. Nah masalahnya adalah kita tidak kadang-kadang line managers itu tidak terbiasa memberikan umpan balik. Nah, umpan balik seperti apa yang efektif? Sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah bisa mengkomunikasikan intensi, gitu, bahwa memang intensinya ini adalah untuk kita kontribusi pada perusahaan, nggak ada agenda lain, tidak menyerang personal, tidak untuk berniat jahat, tidak untuk intimidasi, itu yang mengkomunikasikan intensi. Yang kedua adalah komunikasi yang asertif. Nah, Mbak Lia, ini memang nggak mudah komunikasi asertif dan mengkomunikasikan intensi, perlu latihan dan mungkin coaching terus-menerus ya, ada programnya sendiri gitu. Nah, jika ingin latihan ya bisa ke saya. Tapi sudah sangat meyakinkan ya, karena kan Pak Yudi sendiri udah bilang, oh hire Mika ya, Jakarta Post. Tapi memang menarik Mbak Mika, masalahnya memang menyampaikan sesuatu yang tidak enak itu, orang kan nggak mau loh Mbak Mika. Sebagai atasan dibilang bad police gitu kan, ada good bad cop gitu kan, bad and good and bad cop gitu. Kadang-kadang nih di dalam satu review gitu ya, suka ada misalnya rekan yang bilang gimana kita mainnya good bad cop, dia tapi maunya good saya bad mulu gitu kan. Jadinya itu kan nggak fair juga ya. Nah jadi sebenarnya kan harus, nah
ini yang mungkin Pak Yudi ya, kadang-kadang kan kita ada beberapa pimpinan. Apakah dalam review itu kita harus satu dulu ya suaranya, supaya nanti kan kadang-kadang kita misal ngasih feedback, ternyata misalnya saya ngasih feedback ke Mika nilainya A+, tapi menurut Pak Yudi A aja cukup. Nanti pas nyampe, nah kadang-kadang ini yang misleading, komunikasinya itu gimana Pak? Menyamakan visi antar si DOD gitu. Kalau kami sih biasanya diskusi dulu. Jadi kita sama masing-masing memberikan input bahwa bagaimana penilaian orang-orang ini, apakah orang-orang ini masih bisa kita berikan sesuatu atau harus bagaimana, dan artinya kita membuat kesepakatan, baru kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Harus kesepakatan dulu ya, penting. Betul. Ya, karena kan supaya jalannya tetap satu ya. Ya, jadi supaya nanti dia nggak bilang A, saya bilang B. Betul, ya kan? betul. Gitu. Jadi itu. Nah, saya mau komen tentang tadi bad cup, good cup gitu ya. Kadang-kadang kan itu dipakai kayak alat manipulasi juga ya in a way ya. Nah, betul. Itu saya agak kurang setuju sih, Mbak Lia ya, karena lebih baik autentik aja gitu. Karena itu juga salah satu syarat untuk berkomunikasi secara intensi, kan tadi intensi sikap baik ya. Nah, jadi sangat penting kita apa adanya aja gitu, apa yang supaya orang kan kerasa ya, orang yang berpura-pura sama enggak ngomong sama kita kan sangat berbeda ya. Kalau dia lihat kita memang mengkomunikasikannya untuk niat untuk kita membangun diri sama-sama, dia pasti akan terasa gitu. Somehow ya konsistennya itu ya. Nah, ya lama-lama kalau nggak ketahuan juga kan. Iya, jadi terus kita kayak bersandiwara istilahnya, entar lupa. Iya, lupa. Skripnya hilang. Seringan gitu ya. Iya, nanti tiba-tiba ya karena kita bersandiwara ya lama-lama nanti ketahuan juga. Kalau menurut saya ya. Iya, betul. Saya juga setuju. Asertif itu penting dan memang harus dilatih. Nggak semua orang kan Pak ya. Betul. Tiba-tiba bisa ngasih feedback. Karena ngasih feedback dan giving feedback, receiving feedback itu juga seni. Iya, betul. Betul sih. Iya. Asertif itu mungkin perlu dijelaskan juga. Komunikasi asertif ini artinya tidak agresif, tapi juga tidak pasif yang ngambang gitu ya. Jadi betul-betul mengkomunikasikan apa yang dimaksud gitu. Bukan sugarcoat ya, bukan mengemas jadi enak, jadi kelihatan kedengaran. Kan ada yang bilang, kamu jangan terlalu to the point dong, gitu kan. Nanti dia tersinggung, orangnya halus. Jadi kalau terus akhirnya dikemas, nyampe nggak ya pesannya kalau kayak gitu ya Mbak Mika? Iya. Nah kalau misalnya memang ada keraguan, kan ada orang yang sensitif ya. Apalagi kan kalau kita kan sesama karyawan lah ya Pak. HR juga sesama karyawan gitu. Kita sini maunya sama-sama kerja baik gitu kan. Jadi kalau misalnya memang terlihat dia sensitif, kita bisa tanya, ini mau diungkapkan secara halus atau secara to the point, pilih mana? Kita bahkan bisa berikan pilihan. Jadi bisa nanya aja langsung ya pilihannya nanya apa. Aja. Jadi dia, saya ternyata diperhatikan gitu kan. Sebenarnya lebih itu sih, jadi memanusiakan manusia sih. Karyawan juga manusia, kita juga manusia. Kita melihat manusia lain itu sebagai subjek gitu, bukan objek yang perlu diintimidasi atau dipermainkan atau lainnya gitu. Jadi benar-benar pada saat kita ngomong satu sama lain sebagai subjek, harusnya sih menurut pengalaman saya sih nggak ada masalah ya, walaupun memang perlu waktu ya Pak. Berapa lama? Justru saya masih ada pertanyaan untuk Mika ya, dalam hal ini kan nggak semua pemimpin itu punya kualitas sebagai pemimpin. Ya. Nah itu gimana ya caranya untuk supaya mereka bisa komunikasi dengan bawahannya itu? Coaching coaching itu kali ya. Nah, artinya sebagai in order to get to be pemimpin, kamu harus melewati coaching dulu kali ya, supaya bisa membawa rombongannya kan. Kalau nggak, ya tersesat semua. Iya, tadi Mika udah ngomong bahwa ya harus begini. Cuman kalau dia tidak punya kualitas itu, sama aja bohong kan, gitu ya. Dan kita nggak
Superman loh Pak, ya kan gitu ya, iya. sebagai pimpinan pun waktu itu ya kita perlu juga rendah hati ya, humility Betul. gitu, bahwa kita mungkin perlu di coach sebagai pimpinan, kita perlu di assessment gitu ya, kita perlu diberikan umpan balik juga gitu ya. Jadi pada saat kita mengalaminya, kita jadi lebih empati juga pada tim kita gitu ya, lebih ke sana sih. Jadi itu memperlakukan manusia. Iya, jadi kalau di saya, saya potong. Kalau di saya selalu mikir the other side. Bagaimana saya cara menyampaikannya dia supaya dia ngerti. Ya, nggak langsung saya bisa tembak begitu aja, nggak. Tapi saya harus cari loophole-nya dulu supaya bisa kena. Itu sih. Iya, dan kadang-kadang juga walaupun saya HR yang suka dimintain tolong dong komunikasiin ini, tolong komunikasiin. Tapi saya tahu saya juga nggak yang hebat sekali secara komunikasi, tapi saya tahu teman saya nih, mungkin kolega saya yang lain, direktur yang lain, itu bisa masuk lebih kena ke dia. Ya saya minta tolong juga gitu ke timnya. Iya. Kan kita satu tim ya Pak ya. Kita kerjasama sih. Iya. Jadi nggak harus selalu HR yang bicara dong. Ya, Bisa line manager jadi berdua gitu dong sama line manajernya ya. Iya. Idealnya kan begitu. Kalau secara masalah teknis kan misalnya performance gitu kan. Iya. Kalau kita mengharap pimpinan bisa delegasi, kita HR juga harus bisa delegasi juga ya. Betul. Ke menularkan skillnya itu ke line manager, partnernya ya di divisi-divisi lain gitu ya. Karena saya punya grup HR nih, Mbak Mika. Keluhannya adalah sampah dibuang ke kita kayak gitu. Jadi segala macam permasalahan yang tentang SDM itu dibuang ke kita, dia suruh nyampein. Nah, ini kan menarik kalau dibilang SDM juga orang bagian HR juga bisa mendelegasikan. Ini komunikasinya gimana? Kadang-kadang itu tadi, mungkin dia bilang, gila ya nih karyawannya dablek banget, udah kagak mau denger, gimana sih gue udah capek, kasih aja HR. Kan gitu, sering gitu kan. Nah, itu Mbak Mika gimana tuh ngelihatnya? Nah, fenomena itu. Mungkin tergantung sudut pandang ya. Jadi kalau kita lihat bahwa orang nyampah ke kita itu adalah hal yang buruk, itu lain hal. Tapi saya lebih suka melihatnya sebagai opportunity, kesempatan gitu ya. Oh, ini kesempatan masuk, ada apa sih? Mungkin jangan-jangan dia pengen didengerin gitu ya. Itu juga. Jadi lebih ke sana ya, dan lebih ke ayo kita sama-sama apa sih? Karena saya juga, kamu aja nggak bisa, apalagi saya yang nggak ada di situasi itu gitu. Jadi kerendahan hati itu juga ya yang penting ya, Mbak Lia. Belajar jadinya. Belajar juga, cara juga mesti rendah hati juga untuk bisa pengen jadi solusi, tapi juga bisa nggak yang saya pasti bisa gitu. Maksudnya it's not about us, tapi it's about bersama gitu. Yang kita kan serve customer, jadi dengan kita tuh rendah hati, kita jadi bisa serve customer lebih baik. Nah itu kadang-kadang HR sebagai business partner itu saya pemahamannya itu ya Mbak, yang jadi nggak yang pada saat itu kan pasti terkait customer juga gitu. Betul. Masalah sampah yang nggak bisa diselesaikan itu kan berarti itu perlu diselesaikan gitu ya. Biasanya kan masalah bisnis juga ya gitu. Nah, berarti kan gini, kalau misalnya ada karyawan yang misalnya tetap ngotot ya, Mbak Mika atau Pak Yudi ya, dia ngotot terus udah gitu, atau ngotot dikasih tahu nggak bisa, dablek, atau misalnya nyuri atau apalah, dia bilang saya nyuri tapi saya butuh ini. Kan kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang playing victim ya. Nah, itu menghadapinya gimana Mbak Mika? Atau mungkin dari Pak Yudi dulu deh Pak, kalau ada yang begitu. Biasanya saya tanya dulu ya kenapa gitu loh, dan apa problemnya sampai dia harus begitu gitu kan. Dan kalau dia sampaikan ada istilahnya memang situasi yang sangat mendesak, itu ya kita cari jalan keluarnya bersama. Karena juga ada saat-saat di mana saya dan ayah saya pribadi menolong beberapa pegawai di kantor gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi harus ada asisten dulu lah Pak. Betul. Ya tanya, kenapa sih kok kamu sampai berbuat sejauh itu. Seperti itu ya. Jadi nggak langsung bilang, oh ya kamu melakukan sesuatu yang buruk, artinya pasti buruk, atau betul, iya. Ada intensi. Ada biasanya ada backgroundnya kenapa. Gitu ya. Nah, Mbak Mika? Iya, saya setuju. Walaupun tetap ada tingkatannya ya. Ada tingkatannya pasti ya. Kalau misalnya memang dia terdesak atau segala macam, oke. Tapi kalau memang dia intensional udah
kali-kali seperti itu, misalnya Oh, iya, berbohong kalau terus-menerus, atau itu sih udah penyakit. iya, atau memberikan rahasia ke kompetitor misalnya gitu kan, Ya, itu ya, ya. fatal ya itu ya. Jadi Ya, ada tingkatannya lah sesuai, karena ini Pak Yudi itu baik sekali. Iya, malah ditanya intentionnya apa gitu ya. Iya, di sini HR berusaha untuk balance dengan kita bagus baik, tapi juga kita perlu mendidik gitu, Iya, lebih betul. harus Saya setuju, adil ya. gitu. Jadi kita Makanya saling ada- mengakit. Iya. Melengkapi, mengisi, iya. Untung ada Mika. Enggak lah, untung ada Pak Yudi yang support terus ya Pak. Harus ya, harus waktu ada itu ya. balance ya. Iya, Karena iya. misalnya kalau kadang kita kalau marah harus ada temen yang bisa lebih Iya, objektif ya. Betul, betul. Iya, dan memang support dari BOD itu sangat penting ya untuk apapun pembinaan yang untuk karyawan. Jangan Iya. sampai karena 1-2 hal, karena pasti penolakan tuh di mana-mana. Terus pada saat mulai berhasil nih, jangan dikira terus jalan tol ya teman-teman ya. Jadi pada saat perubahan udah dilakukan, terus terlihat ada perubahan, itu biasanya ada yang gede tuh, maksudnya penolakan tuh bisa wah luar biasa gitu. Nah, kalau Pak Yudi dalam waktu itu ya, saya masih ingat itu ya Pak ya, Pak Yudi waktu itu oke, kita tetap support, kita tetap konsisten, perubahan ini harus berjalan. Itu nggak mungkin bisa berhasil gitu, karena pasti penolakan sampai stage terakhir pun selalu ada. Jadi Betul, iya. istilahnya buy-in dari CEO dan BOD itu sangat penting sih, itu yang utama sih. Utama ya. Kalau ada perbedaan gitu, ada perbedaan gimana waktu itu nyelesainnya? Di antara kita. Di antara Oh, ya, antar BOD sering juga dan sih. ya. Iya. Ya, mungkin tipsnya apa gitu. Kalau kan kadang-kadang sering kan Iya, iya, bahwa iya. misalnya BOD berpikir A, yang nggak ada yang salah mungkin, tapi hanya pada saat itu mungkin ya nggak sama aja gitu. Kita cari jalan keluarnya ya, Mika ya. Iya, nggak apa-apa sih, ditaruh aja semua di meja gitu. Betul, ya. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu, kalau saya salah saya minta maaf gitu kan. Pak Yudi juga tipe yang kalau dia salah dia juga minta maaf, terus how to move on gitu kan. Jadi Iya. lebih budaya itu ya tentang kerendahan hati gitu, Transparansi, Pak, gimana? Nah, Transparansi juga. Kalau di saya sih cukup transparan ya, walaupun nggak blak-blakan saya beberin semuanya, itu kan ya nggak begitulah ya. Tapi kami sih di Jakarta Post cukup transparan bahwa budget kita share juga dengan karyawan, dan of course nggak detailnya ya, tapi sebagian besarnya kita share, dan kalau ada apa-apa juga kita share. Jadi umpamanya supaya mereka punya rasa belonging to the company. Sense of belonging. Ya, sense of belonging ya. Karena sekarang udah ada beberapa yang mulai begitu. Tapi belum semua lah ya. Kita nggak bisa expect semuanya. Tapi ada beberapa yang saya melihat, wah udah ya maksudnya Transparan, ya transparan, dan maksudnya bisa merasa bahwa dia udah part of the Jakarta Post dan mau bekerja extra mile because of that. Ada waktu-waktu tertentu Pak untuk itu membuka, maksudnya apakah Bapak adakan town hall atau? Oh iya, jadi kayak umpamanya raker yang saya beberkan. Oke, jadi ada raker antara manajemen dan karyawan sendiri Iya, gitu ya? iya. Oke. Berapa kali Pak dalam setahun? Setahun sekali. Setahun sekali ya? Oke. Gitu. Menarik ya, karena kan ya mungkin apakah karena jumlahnya nggak terlalu banyak atau memang memang manajemennya juga yang sangat open ya gitu? Kalau pengalaman saya sih dengan misalnya dengan yang puluhan ribu karyawan gitu Iya, ya, misalnya seperti itu. tetap ada raker walaupun nggak semua karyawan ya Iya, gitu ya. betul. Jadi atasannya segala macam. Tapi orang-orang yang akan memberikan umpan balik ke karyawan biasanya kami pengen mereka ikut gitu, karena supaya tahu persis kan, supaya feedbacknya ya tentang company, ya. bukan tentang personal atau apa segala macam gitu ya. Saya nangkepnya ini berarti ada informal leader, ada yang informal. Nah itu kalau saya dengar informal leader itu gimana Mbak Mika? Istilah informal oke. leader. Biasanya ada juga leader-leader di perusahaan yang dia nggak ada jabatan, dia bahkan karyawan biasa, staff gitu ya. Tapi mereka punya pengaruh ke teman-temannya yang bisa kayak istilahnya kasih suntikan tuh yang vitamin lah gitu ya. Walaupun bisa juga toksik ya, itu juga kita harus bisa petakan Hati-hati, tuh ya. gitu ya. Jadi informal leader tuh juga sangat penting untuk kita libatkan terus-menerus ya. Kan biasanya kita sama karyawan tuh ada misalnya waktu perumusan PP atau PKB itu kita ketemu sama
karyawan-karyawan gitu ya. Nah, perumusan apa nih? PP atau PKB yang ada sekarang? PP. Kalau sekarang PP. PP ya. Selama ini oke ya, lancar PP. Lancar, Lancar, dia ya? udah, jadi kita juga sebelum istilahnya diundang-undangkan atau disahkan, kita tanya ke semua, setuju atau enggak. Oh, Iya. bagus ya. Karena BOD percaya dengan karyawan juga jadi kayak ya percaya juga gitu karena kan Iya. bisa dipercaya gitu ya. Trust itu yang susah sebenarnya ya, Iya, untuk dibentuk di awal. authentic, Iya, ya. authentic, trust, iya. Mm-mm. Jadi yang perlu membuka diri pertama tetap harus manajemen ya menurut Pak Yudi Iya, ya. saya pikir gitu karena karyawan bisa menilai lah ya, kalau umpamanya kita tuh kerja dengan terbuka dan ayo sama-sama as compared to kalau ketutup, ya udah lu bagian aja gitu kan nggak enak ya kalau segregated jadinya kayak Iya. untuk apa kita kerjasama Iya. gitu. Nah, Mbak Mika, kalau kita menyampaikan satu feedback ya, yang ujung-ujungnya orangnya harus di PHK. Gimana Mbak nyampeinnya? Itu kan susah loh. Iya, Iya, pasti sulit ya. Tapi kan sebelum ke tahap itu kan panjang prosesnya ya. Ada SP1, SP2, ada performance improvement plan segala macam. Pengalaman saya sih, jika kita comply baik gitu ya, karyawan juga tahu kok, dia juga udah siap gitu ya, udah ready gitu bahwa memang lebih baik dia tidak di situ. Malah kadang-kadang insight-nya dari mereka sendiri. Karena yang saya alami pada saat mereka lalu mengalami pemutusan hubungan kerja, lalu mereka udah dikasih assessment, dikasih pelatihan apa segala macam kan. Jadi pada saat mereka bekerja di tempat yang baru yang mungkin lebih cocok, mereka malah lebih berhasil gitu. Dan hubungan kami baik gitu. Bisa loh begitu. Iya, Iya. bisa betul. Karena kan memang ya di beberapa, mungkin banyak ya orang yang merasa, wah ini menyampaikannya sebenarnya mungkin PHK dikasih pesangon, tetapi kok rasanya kayak di depak kan ada yang gitu juga ya Pak ya. Itu memanusiakan manusia yang lain itu ya. Ya, Iya. iya. Itu manusiakan manusia sebagai yang di depan kita tuh bukan sebagai orang yang nakal atau yang berintensi baik, tapi memang subjek yang sama seperti kita gitu, yang pengen ke kantor ya cari uang kerja gitu ya. Iya, iya. Itu aja Jadi sih kali ya. komunikasi nomor satu dong ya. Iya, Nomor satu ya. definitely ya. Kalau karyawan sendiri buat ketemu Pak Yudi mudah nih ya. Jadi kalau Mudah, saya mudah sih ya. Oh. tanya aja Mika kan. Dibuka Dibuka, pintunya. saya punya pintu, nggak pernah tutup kok. Saya udah bilang sama karyawan waktu town hall, ruangan saya terbuka, jadi anybody can just go in, bisa bicara sama saya. Karena kan bisa aja nih pas bicara sama Mika, misal di masa itu, Iya. terus dia ngerasa kok nggak meyakinkan. Bisa aja ya Mbak Mika, Iya. saya mau ketemu sama Pak Yudi gitu. Kan pasti pernah lihat terjadi seperti itu. Ada pernah. Bisa. Walaupun juga pada saat misalnya ada karyawan yang ke saya, harusnya kan ke atasannya dulu. Nah itu perlu juga diomongin, kenapa? Ada masalah apa? Kamu kok nggak ke atasanmu dulu gitu ya? Itu kan perlu ada dialog itu ya. Iya. Apa tidak nyaman atau segala macam gitu ya. Jadi, Rata-rata apa alasannya? pengalaman saya di perusahaan lain, bukan di Jakarta Post, bisa jadi orang itu kalau ingin merasa diperlakukan tidak adil langsung ke CEO, terus CEO kupingnya tuh panas gitu ya misalnya ya. Nah bisa jadi terus langsung memutuskan saat itu juga, makanya mereka jadi nggak ikut prosedur ke atasannya dulu apa segala macam. Nah makanya tadi perlu ada kesepakatan nih dulu di BOD bahwa jangan sampai politik kantor itu kan selalu ada ya. Politik kantor itu jadi membuat kayak apa ya? Toxic. Iya, toksik. betul. Sebenarnya mudah kok melihat apakah orang itu memainkan politik kantor atau tidak adalah dengan dia sering nggak sih bypass gitu ya. Iya. Itu gimana Mbak Mika? Karena kan trennya juga itu hampir di semua tempat kerja ya. Iya. Saya perhatikan mau di posisi yang small, medium, yang besar juga itu terjadi. Gimana tuh Mbak Mika? Misalnya saya nggak percaya sama HR-nya gitu. Iya, Saya jadi iya. lari ke atas terus. Ya saya juga pernah ngalamin itu. Jadi terus kayak akhirnya datangnya tuh atasannya menjadi selalu juru selamat. Padahal sebenarnya mungkin keputusan dari atasannya belum tentu benar. Iya. Mungkin HR-nya yang benar. Nah itu Iya. gimana Mbak Mika lihat itu? Mbak Mika gimana ngadepin? Loh Pak, kan saya ngomongnya begini, kenapa Bapak keputusannya A gitu misalnya gitu. Iya. Itu hal yang sering terjadi. Unfortunately, Saya juga HR. alami. Iya. Jadi ya nggak apa-apa, sambil itu kan perkenalan ya, maksudnya satu sama lain gitu.
kita sama pasangan kita aja kadang-kadang kan terus udah lama kok gini sih mikirnya gitu. Jadi nggak apa-apa kita bicarakan kenapa kok bypass. Kalaupun misalnya CEO-nya terus memutuskan sesuatu yang tidak sesuai sama apa yang kita sudah sampaikan gitu misalnya, kita bisa ngomong maaf Pak, saya juga keskip ini gitu. Maksudnya ya udah. Maksudnya miscommunication happens gitu. Tapi jangan sampai ini jadi budaya yang tidak baik. Kan kita mau transformasi ke arah yang lebih transparan, lebih semuanya delegasi, ya kan? Nggak semua-semuanya CEO-nya gitu ya. Itu sih memang konsistensi dari BOD juga gitu ya. Itu juga tugas HRD unfortunately yang paling sulit gitu. Karena kan bisa aja dia dihukum, bisa dapat sanksi dari HR ya Pak ya. Iya. Terus lalu dia nggak happy, dia lari ke CEO-nya. Betul. Tiba-tiba CEO-nya mengatakan gini, oke, saya batalkan sanksi. Itu si HR kan gigit jari ya. Iya. Padahal benar melakukan kesalahan misalnya. Nah itu kan yang mungkin ya kita, nah itu yang kadang-kadang, bukan kadang sering aja tadi Sering terjadi. terjadi, sering. Jadi dari sisi BOD atau CEO juga harus tahu lah ya bahwa ada proses yang harus dilewatin kan Pak ya. Iya, Jadi nggak ada yang main bebas-bebas terus kan. Iya. Kalau saya sih nggak pernah langsung memutuskan. Saya selalu cari tahu dulu Iya. bagaimana prosesnya. Lebih bagus begitu memang. Karena kalau ya apa namanya, ya nggak bijaksana lah ya istilahnya. Ya, ini ada pertanyaan nih buat Mbak Mika. Pertanyaannya bagaimana strategi HR dalam menangani pelanggaran disiplin? Yang apa yang harus dilakukan oleh HR untuk menangani pelanggaran-pelanggaran disiplin yang berulang-ulang? Itu. Terus kemudian bagaimana peran dari tadi BOD ataupun manajer lini untuk bisa menyelesaikan permasalahan disiplin agar sesuai dengan tujuan ataupun harapan dari perusahaan. Oke, baik. Jadi mungkin strategi HR adalah N-nya apa dulu yang ingin diinginkan gitu ya. Jadi bisa jadi kita melakukan pemetaan kebutuhan apa sih aturan yang tidak ada. Bisa jadi mereka melanggar karena mereka tidak tahu itu salah. Kan itu sering terjadi juga ya. Jadi pemetaan dulu aturannya, kalau misalnya ada yang kurang kita tambahkan, lalu juga kita propose akhirnya biasanya ke BOD, lalu di sana ada kesepakatan sesuai arahan dari CEO dan BOD lain biasanya. Lalu setelah itu baru kita sosialisasi gitu. Nah, pada saat sosialisasi kita perlu melihatnya dan mengkomunikasikannya dengan growth mindset, yaitu bahwa ini adalah kesempatan kita bersama-sama untuk bertumbuh, makanya ada aturan. Jadi sosialisasi pertama bahwa aturan ini adalah alat untuk tumbuh kita bersama sebagai bisnis dan orang-orang di dalamnya, itu sangat penting mengkomunikasikan hal tersebut berulang-ulang gitu ya. Lalu berikutnya adalah setelah kita sosialisasi, kita coba terapkan dengan nggak langsung saklek ya. Jadi ada masa trial gitu. Gimana kalau apalagi kalau aturannya tuh sangat ekstrim, beda dengan yang sebelumnya. Nah setelah itu baru kita lihat, kita putuskan bersama, bahkan kita bisa revisi dari masukan dari karyawan juga. Jadi karyawan itu sebenarnya partner kita gitu ya. Nah di sana strategi HR, kalau itu kan teknisnya ya, ada juga strategi soft skill, yaitu sesuai dengan budaya perusahaan, yaitu misalnya autentik. Kita mengkomunikasinya itu kita tidak bermain sandiwara dengan karyawan gitu ya. Kita autentik ya, ini adalah hal yang kita perlu sampaikan. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa percaya dengan kita konsisten. Gimana caranya? Jadi seluruh tim HRD itu juga perlu untuk dipercaya juga. Jangan sampai mereka malah sumber masalah. Nah ini juga hal yang perlu kita lihat gitu ya. Jangan sampai semua timnya bagus tapi ada nilai setitik gitu ya. Nah ini tanggung jawab pimpinan HR untuk melihat timnya sendiri apakah mampu untuk jadi agent of change. Nah tadi soft skill itu ya, jadi being authentic dan juga tim HR-nya harus solid. Lalu juga cara komunikasi yang dengan intensi dan asertif, itu perlu latihan. Mungkin itu strategi HR, banyak ya kalau di itu ya, tapi mungkin itu yang paling penting ya, instilling trust itu ya.
tadi Mbak Mika, kita kan bilang bolak-balik bicara karyawan yang merasa diintimidasi karena tindakan disiplin. Tapi pernah nggak HRL lagi memberikan pembinaan, tapi malah HR diintimidasi sama karyawan? Atau karyawan senior mungkin ya biasanya. Gimana? Ada pengalaman nggak? Di awal-awal saya bekerja sebagai HR itu cukup sering. Jadi mungkin Resiko ya. iya, dalam arti tertentu saya belajar gitu ya. Jadi HR juga, saya yakin nggak cuma saya, tapi HR yang lain juga belajar dari pengalaman itu gitu ya. Bahwa pada saat kita betul-betul hanya menegakkan aturan tapi nggak melihat orang sebagai subjek di depan kita gitu ya, sebagai ya, orang yang perlu dihargai, yang pasti juga akan ketakutan, kita nggak pakai empati, itu jadinya mereka malah terus mengintimidasi kita gitu. Macem-macem ya, jadi sampai kadang-kadang takut ya, kadang-kadang dicegat apa gitu ya di jalan gitu ya. Nah dari situ HR bisa belajar juga gitu. Untung ada yang mengintimidasi ya waktu itu ya. Jadi saya harus terima kasih tuh pada karyawan yang waktu itu mengintimidasi saya. Malah melihatnya point of view-nya ini ya. Iya, kesempatan. Untuk, oh aku harus jadi lebih baik gitu. Kita sebagai HR harus bisa membuat aman pihak yang lain. Ternyata dia kan nggak merasa aman, kayak merasa harus melukai saya misalnya gitu kan. Berarti ada yang bisa kita perbaiki juga gitu ya. Tapi saya yakin setiap karyawan itu tadi lagi-lagi bahwa mereka itu pengen kerja untuk keluarganya gitu ya. Mereka punya keluarga, punya segala macam. Pasti mereka tuh niatnya baik lah. Kita nggak usah mikir yang, saya sih biasanya nggak mikir macam-macam ya gitu. Kecuali terancam. Iya. ya udah mulai kriminal lah ya. Kalau udah kriminal lain ya. Ini benar-benar yang cuma kayak merasa terintimidasi ya. Tapi kalau udah kriminal ya kita harus melibatkan pihak berwajib ya. Gitu. Mungkin satu hal Mbak Mika. Nah tadi kan kalau saya tanya Pak Yudi value-nya apa. Kalau Mbak Mika sendiri apa yang value-nya Mbak Mika nih ya? Satu. Kedua, sikap-sikap apa atau attitude apa yang menurut Mbak Mika ini nggak ada. Ini is not tolerable. Ini nggak bisa ditoleransi. Gitu dari segi HR. Karena kan kalau karena kan Mbak Mika kan bilang ini sebagai manusia, maksudnya ini banget gitu kan. Mbak Mika tuh bagus banget, tapi kan sebagai manusia kita pasti punya satu value yang menurut kita ini nggak bisa. Ini prinsip. Ini prinsip. Kalau udah prinsip kamu langgar ini, maka saya nggak bisa kasih kamu toleransi lagi. Nah itu kayak apa Mbak Mika? Mungkin terkait integritas ya Pak ya. Mungkin ya itu juga ya. Kalau terkait integritas berkali-kali berbohong misalnya, itu saya sulit ya. Karena kita kan bergeraknya di level rasa percaya. Pada saat tidak bisa dipercaya, nah itu kita mengalami masalah. Mungkin itu ya. Atau misalnya kita harus melakukan hal-hal yang tidak sesuai hukum misalnya, itu juga main line lah itu ya. Everyone's line, it should be everyone's line ya. Mungkin itu ya. Jadi kalau misalnya Mbak Mika lihat, ini orang berkali-kali berbohong, Mbak Mika langsung bilang, kamu bohong ya? Atau saya tahu kamu nih kok nggak ini ya gitu. Terus gimana tuh Mbak Mika? Kan Mbak Mika kan halus banget nih ya. Saya ngebayanginnya kan orang mungkin karena ngerasa nyaman nih bohong, Mbak Mika nggak tahu ini gitu kan. Tapi kan pasti rasanya Mbak Mika pasti tahu kan. Kamu bohong. Jadi kalau ini saya nggak bisa lagi bisa seperti itulah kira-kira kurang lebih itu. Gimana Mbak Mika? Biasanya kita ungkapkan fakta aja. Ini kok bisa berbeda kenapa gitu. Jadi kalau kamu bohong kan kayak accuse ya, itu kan komunikasi agresif. Kalau asertif tuh kita paparkan fakta, kita bisa bilang kok saya lihat kok nggak sama apa yang kamu sampaikan dengan faktanya. Ada apa gitu. Gitu ya. And then kalau dia bilang memang nggak sama, kan apa yang dilakukan Mbak Mika? Misalnya dalam segi di perusahaan manapun ya, biasanya kan kalau memasukkan sesuatu, itu kan berarti ya kamu udah nggak bisa lagi di sini. Berarti dari awal pun kamu sudah berbohong kan intinya gitu ya. Nah, terus sekarang kenapa nggak terbuka? Kalau udah ketemu nih misalnya, apa yang bohong, bisa CV-nya gitu kan. Nah, terus Mbak Mika bilangnya gimana tuh? Nyampeinnya supaya dan ya udah, kamu nggak bisa lagi di sini gitu kan. Karena menurut saya ini dari awal kamu sudah berbohong, misalnya seperti itu Mbak Mika. Oke. Jadi pada saat misalnya tadi contoh menarik ya, bohong CV, karena itu beberapa kali juga saya temui ya. Nah, biasanya penjelasannya macam-macam tuh. Nah, tergantung nih. Kalau memang intensinya dari dulu pernah juga bohong-bohong CV tapi diulangi lagi, biasanya terus dia perlu ya seluruh
kan ada juga waktu masuk kan ada disclaimer juga ya bahwa nggak boleh bohong CV gitu ya. Nah ada konsekuensinya juga, tapi ya tetap kalau kita lihat intensinya dia mau berubah ya kita pembinaan juga. Tapi ada yang benar-benar nggak merasa salah lah, itu lain soal ya. Per kasus sih, jadi Berkasus ya. ini kalau di prinsip etika ada yang namanya prima facie. Apa itu? Coba diterangkan. Prima facie itu lihat per kasus ya, lihat proporsionalitasnya gimana. Gitu. Oke. Karena kan tadi prinsip baik sama keadilan itu juga harus dilihat, kan bisa jadi itu bertentangan kan gitu. Wah ini berat ya. Nggak, Kalau berat ya. Kayak Jadi filsafat tuh, kuliah etika filsafat. dasar. Tapi benar kan? Maksudnya kadang-kadang ada satu kesalahan, ada beberapa pendapat yang mengatakan saya melakukan kesalahan tapi nggak ada kerugian kan di perusahaan. Nah, tapi ada orang bilang ya tetap aja lo salah, iya kan? Kerugiannya apa? Gitu kan? Ada yang bilang ya itu tadi kan. Jadi kalau saya dilakukan dikenakan tindakan disiplin kalau saya melakukan kesalahan yang karena ada kerugian. Contohnya kemarin saya ada lucu di TikTok dibilang gini, kan nyuri minyak 2 liter, ruginya perusahaan apa? Dan emang nggak rugi, cuma 2 liter, perusahaannya gede. Tapi apakah itu dibenarkan kan itu ya? Iya. Balik lagi ke integritas itu gitu Mbak Mika. Iya, ya kita harus mengkomunikasikan dengan baik. Kalau hal-hal kecil saja kita tidak percaya Anda, gimana hal-hal besar menurut Anda gimana? Kalau ada yang seperti itu, maksudnya dibalikin gitu, kita dialog lah gitu ya. Okay. Ya kan small things ya Pak ya, Betul. small Iya, things Pak Yudi matter juga ya. setuju ya. Setuju itu. Karena kalau menurut saya juga kalau udah itu juga bisa dilihat dari orangnya sih ya. Kita ketahuan lah kalau orang yang umpamanya memang udah sifat atau memang karena keadaan. Jadi itu harus dilihat juga sih. Iya juga ya. Kalau udah sifat sih udah forget it gitu. Ya, karena dia akan pasti berulang ya Pak. Betul. Ya. Baik kalau dia bohongnya bertahun-tahun gitu kan. Iya. Ada kan orang yang sifatnya memang pembohong. Iya. Ada. Iya. Jadi itu Iya. udahlah itu sih. Itu jadi toksik juga nantinya kan takut. itu. Iya, karena kita juga perlu hormat pada diri sendiri kan, nggak enak juga dibohongi terus ya Pak ya, Betul, gitu iya, kan. iya. Ada prinsip Iya, itu juga loh, hormat merugikan pada diri juga, sendiri. kan. Akhirnya merugikan kan. Iya. Sebuah Iya. mungkin bukan secara materi ya Bukan. Pak ya. Iya. Saling Tapi- curiga, gitu kan. Iya. Itu Enggak. reputasi juga nggak Pak Betul, itu? benar dong. Jadi itu kan bisa membuat suasana jadi mungkin orang yang lain tahu nih, karyawan-karyawan lain tahu, terus kalau kita tidak apa-apa kok dibilang kok enak banget ya. Nah iya. Ya, kok dia dibebaskan gitu loh. Padahal itu kan salah. Jadi memang kita harus yang adil ya. Balik lagi meritokrasi itu ya Betul, Pak ya. meritokrasi itu. Iya. Jadi, Ya, dan Pertanyaan buat Pak Yudi boleh? Iya sekali terakhir ya. Saran buat para manajer HR yang baru, kira-kira apa pesan sama saran Bapak terhadap manajer HR yang baru menjadi profesi seorang HR? Apa yang harus dimiliki? Apa yang diharapkan dari Bapak kalau Apa yang- dengan orang-orang baru ini Pak Menarik. tadi kan Gen Z Waduh, gitu-gitu. menarik ya. Apa yang saran Bapak, tips Bapak bahwa kamu jadi manajer HR harus begini-begini, sarannya seperti ini. Saran Bapak sebagai apa ya? keadit. kemampuan, keadit ya. kompetensi, kemampuan. Nah. Saran saya mungkin harus bisa satu, of course dia harus mengerti manusianya ya, atau kemanusiaan atau psikologi orang-orang. Lalu juga harus bisa berkomunikasi dengan baik dan mau bersifat sabar ataupun ada boleh dibilang kalau bahasa Inggrisnya giving the benefit of the doubt. Karena nggak semua orang itu membuat suatu kesalahan itu karena intensi. Sebetulnya nggak ada orang yang mau berbuat salah. Tapi juga bisa aja karena situasi ataupun alasan-alasan lain. Jadi dan harus pandai berkomunikasi kalau menurut saya orang HR itu, dan ngerti mengenai manusia pada umumnya. Itu sih. Oke. Ya, Coba dari Mika terakhir ya. Iya. Nah, ini praktisi. Ya tipsnya Mik, kalau jadi HR gimana Mik? Tipsnya apa? Oke. Selain keilmuannya ya? Iya, oke. Mungkin selain keilmuannya HRD sendiri, kita perlu juga keilmuan tentang bisnisnya juga
gitu. Jadi pada saat kita mengkomunikasikan, kita kan juga edukasi ya ke karyawan dan stakeholder lain gitu. Kalau kita bahasanya itu adalah memang ini untuk bersama, yaitu bisnisnya, berarti kita harus ngerti juga tentang bisnisnya. Kita bisa baca laporan keuangan dan lain sebagainya supaya intensinya itu tidak salah tangkap. Tapi selain itu, selain juga harus mengerti bisnis, tapi juga soft skill-nya nggak kalah penting gitu. Jadi sifat-sifat dasar sih, lebih kepada kerendahan hati gitu ya. Bisa mau delegasi, mau bekerja sama, dan juga sikap untuk terus mau belajar. Selain juga kalau integritas itu udah itu yang paling pertama lah ya. Oke, jadi kita sepakat ya, Pak Yudi, Mbak Mika. Saya juga setuju sih, integritas nomor 1 memang. Iya. Oke, jadi kita udah di sesi penutup. Jadi saya mau menyimpulkan beberapa poin. Pertama adalah value itu penting. Dan itu harus dimulai dari BOD ya Pak ya, dari manajemen. Dan walk the talk itu penting. Jadi harus ada role model. Yang kedua, bagaimana mengkomunikasikan si value ini menjadi satu aturan. Dan memang kayak tadi Mbak Mika bilang, aturan itu sebenarnya alat untuk maju. Alat untuk maju, suatu kepatuhan sebagai alat untuk produktivitas ya, menengah produktivitas para karyawan. Dan tentunya sosialisasi penting, komunikasi penting, dan harus dikasih pengertian bahwa suatu tindakan disiplin terhadap suatu pelanggaran itu adalah koreksi perilaku. Perilaku menjadi perilaku yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik ya, Mbak Mika. Dan ini memang peran dari SDM atau HR itu tidak bisa sendirian, harus ada dukungan juga dari manajemen BOD, kerjasama yang baik. Bahkan tadi manajer lini ya, manajer lini itu juga harus belajar berkomunikasi dan harus sering-sering mungkin ya ngobrol sama HR sebenarnya kan, karena dia juga nggak harus perlu juga untuk belajar coaching ya. Belajar coaching seperti Mbak Mika bilang, coaching, komunikasi, soft skill itu penting. Jadi harus ada persiapan ya Pak ya tadi. Betul. Jadi nggak cuma semata-mata karena dia secara teknis dia hebat, lalu dia bisa jadi manajer. Jadi harus paket lengkap. 360. Oh 360, 360 ya betul. Apalagi kira-kira yang Mbak Mika atau Pak Yudi mau tambahkan? Ada lagi? Dan tindakan di sini bukan intimidasi, selama memang penyampaiannya manusia diperlakukan sebagai manusia. Iya, betul. Itu kuncinya. Oke, terima kasih banyak Pak Yudi dan Mbak Mika atas penjelasan di diskusinya, sangat mencerahkan dan sangat luar biasa. Saya juga belajar, Pak Yudi dan Mbak Mika. Nah, jangan lupa ikuti podcast saya, Obrolan Singkat Logika Sesat, di YouTube channel Lia Alizia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.